Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang tanggal berapa ya? Bentar ya. Tanggal 2 Agustus. Kebetulan saya dapat informasi berkenaan dengan Piala Presiden, dan karena kesibukan saya, jadi saya tidak belum ada waktu untuk menemui beliau ini. Mungkin dengan phone call atau via telepon saya dapatkan informasi tentang Piala Presiden karapan sapi tradisional tahun 2022 ini. Kita coba teleponnya beliau ya. Semoga beliau berkenan dan tidak mengganggu aktivitasnya. Kita coba ya. Semoga nyambung aja nih. Untuk berlangganan NSP ini, tekan 1, 2, 3 atau 5 tarif 9.990 untuk 30 hari. Tekan 5 untuk mengaktifkan NSP ini. Selalu lindungi. Dangdutan. Nah. Halo, Assalamualaikum Abah. Semua mengganggu Abah kegiatan Abah? Oh iya ya. Abah mohon izin Abah mau menanyakan berkenaan dengan Piala Presiden tahun 2022 ini Abah. Iya. Iya, katanya informasinya tadi tanggal 2 Agustus itu ada ini Abah, rapat keputusan ini Abah. Iya, istilahnya bukan kita ke Bakodir. Cuman ya di sana kita membahas tentang pelaksanaan Piala Presiden. Iya. Dan di sana Bakodir menerangkan ya semua kita rembuk bahwa kalau kita menyeleksi Piala Presiden tidak mungkin. Iya. Pertama memang karena kondisi sapi masih banyak yang belum pulih. Iya, karena PPKM, Mbak ya. Betul. Ya, kedua tidak ada dana. Oh. Karena semua dispora Kupang, se-4 kabupaten tidak menganggarkan dana kerapan sapi baik di kawedanan maupun tingkat kabupaten. Iya, Mbak. Ya, atas dasar tersebut kita menentukan kerapan untuk Piala Presiden insya Allah akan dilaksanakan tetap 2002, tapi dengan peserta yang lolos pada 2020. Oh gitu. Ya. Jadi karena kalau melihat kondisi saat sekarang tidak mungkin untuk melaksanakan seleksi. Betul, karena kebanyakan sapi kan masih ini ya, pemulihan ya, Pak ya. Pemulihan sudah sembuh, cuman masih pemulihan. Iya, betul Abah. Iya. Akhirnya kami di sana artinya bukan sepakatan, nanti kami di pakar Sakera akan mengadakan pertemuan lagi untuk membahas hal tersebut. Iya. Tapi ya cenderungnya ke sana yang juara yang masuk Piala Presiden 2020 Pak ya. Dikarenakan kendala satu ya karena dampak PPKM, dan yang kedua dana ya Pak ya. Ya. Oh, betul. Karena semua di seputar Pora itu sempat kabupaten. Iya. Menggunakan dana untuk seleksi kawedanan dan dana bupati kabupaten. Iya. Nggih, Mbak. Ya, ini, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak, kalau memang insya Allah ya semoga nanti terlaksana, Mbak ya, karena ini sudah istilahnya sudah 2 tahun Piala Presiden ini tidak terlaksana dikarenakan pandemi yang corona kemarin, Mbak ya. Iya. Ini kalau direncanakan ini pada bulan apa, Abah? Insya Allah di bulan 10, tanggal 9. Berarti bulan 10 sekitar Oktoberan, Mbak ya? Ya, tanggal 9. Tanggal 9, Abah ya?
Iya, oke Ya, Bah. Mungkin ada lagi yang bisa diinformasikan Bah yang berkenaan dengan Piala Presiden, Abah? ya intinya kami selaku komunitas di Kerapan Sapi Madura, Iya. menaungi Kerapan Sapi Madura, untuk artinya untuk bersabar kepada para pegarap-pegarap yang Betul, belum betul Abah. masuk, karena ini merupakan apa ya, istilahnya Mungkin boleh dikatakan musibah mungkin Abah, atau musibah iya, atau jadi yang lain kita bersabar, karena kami juga tidak ingin Piala Presiden ini tidak apa maksudnya tidak akan terlaksana. iya, Kami iya, ingin Kerapan ini terlaksana iya, dengan cara untuk mengikut sertakan sapi yang lolos di tahun 2020. 20. Ya karena tadi ya Bah, dana karena yang 4 kabupaten tadi memang dananya tidak ada, dan kedua itu kan kebanyakan rata-rata hampir boleh dikatakan 100% ya Bah ya. Sapi Karapan sekarang ini dalam apa ya, recovery atau pemulihan lah. Iya, iya, iya Abah. Baik Abah. Berarti oh ya Abah, ini kalau boleh saya minta izin Abah, suara Abah saya rekam, bolehkah saya upload di channel YouTube saya Abah? Iya, ada Bapak. Baik Abah. Soalnya banyak Abah di channel saya itu banyak yang nanya gimana tuh Piala Presiden Mas Yan ini itu. Lebih-lebih pemilik karapan sapi pastinya mereka sangat berharap Piala Presiden ini dilaksanakan, karena sudah 2 tahun ini kan memang tidak ada Bah ya, bukan disengaja, karena ini boleh dikatakan musibah. Saya kira Abah Abdul Salam sendiri berharap ini bisa terlaksana, terutama iya yang di bawah naungan apa sekarang Pakar Kama ya Bah, kalau nggak salah Bah, bukan ya Bah ya? Oh ya, Pakar Sakera mengharapkan ada win-win solution nantinya. Intinya nanti karapan sapi tetap terlaksana dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk yang tahun 2022 ini, yaitu pesertanya yang tahun 2020 Bah ya. Iya. Baik Abah. Oh ya Bah, gimana? Lama saya Bah tidak ketemu Abah karena kesibukan saya nih Bah. Alhamdulillah sehat. Sehat Abah ya, keluarga sehat Abah ya. Alhamdulillah sehat. Iya ya Abah, baik Abah. Lama saya nggak berjumpa Abah, ngobrol-ngobrol ngopi kayak dulu lagi Bah. Iya Bah. Semoga Abah Dus terus sehat sama keluarga. Semoga nanti saya ada waktu ke Ketapang lagi, saya bisa melipir atau mepet-mepet dikit lah. Siap. Terima kasih banyak Abah atas informasinya. Jadi itulah obrolan via telepon dengan Haji Abdul Salam selaku Wakil Ketua dari Pakar Sakera yang berkantor atau berlokasi di Kabupaten Sampang Kota, dan beliau juga pemilik tim karapan sapi Big Boss yang terkenal dengan jagoannya cumi asam manis. Jadi obrolan tadi adalah antara perwakilan Pakar Sakera dengan pihak Bakorwil yang berkantor di Kabupaten Pamekasan. Kedepannya akan ada pertemuan kembali. Pertemuan kembali itu yaitu anggota dari Pakar Sakera. Mungkin feeling saya itu memberikan pemahaman dan pengertian tentang hal dan kondisi yang belum kondusif ini. Jadi sekedar informasi lagi, satu lagi saya garis bawahi lagi, insya Allah lomba karapan sapi tradisional Piala Presiden tahun 2022 ini akan dilaksanakan, namun tidak ada seleksi Kawedanan dan kabupaten, tidak ada, dikarenakan kendala dana dan kondisi sapi yang banyak masih dalam kondisi recovery atau pemulihan kesehatan kembali. Jadi akan langsung ke Piala Presidennya, langsung ke grand finalnya. Namun pesertanya yaitu peserta yang lolos Piala Presiden tahun 2020. Begitu teman-teman. Jadi intinya sambung doanya, semoga informasi ini dapat mengobati rasa kangen kita terhadap
karapan sapi, terutama Piala Presiden, karena itu puncaknya yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pemilik dan penggemar karapan sapi di Pulau Madura. Itu aja informasi yang dapat saya berikan. Semoga informasi ini dapat menambah apa aja lah, pokok menambah. Yaudah, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula, di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You dadah, you bye-bye. Bye.